dia bisa membersihkan liver, dia bisa memperbaiki pencernaan kita, dia bisa memperbaiki asam lambung, ya. Kemudian dia bisa bahkan sampai bisa menurunkan kolesterol. Artinya kalau kita perbaiki itu semua, maka sebenarnya penyakitnya akan hilang. Jadi dengan seperti itu maka otomatis tadi tubuh kita akan jauh lebih fit, ya, lebih segar, ya. Obat untuk mengobati malaria, radang lutut, kolesterol, asam urat, diabetes. Kalau kita belajar dari Nabi SAW bahwa dan Nabi mengatakan, apakah semua orang itu bebas maksum dari dosa? Jelas tidak. Apalagi kita hidup kayak zaman sekarang, ya. Anda, saya, ya, intinya ada banyak hal yang kita lakukan berkaitan dengan masalah dosa, ya, keburukan yang sadar atau tidak sadar kita lakukan. Nah, termasuk juga dalam hal makan. Jadi step pertama atau mungkin langkah pertama adalah kita pahami, kita sadari bahwa kondisi kita sebelum ini, ya, sebelum saat ini, katakanlah step pertama adalah kita banyak menzolimi tubuh kita, kita banyak memakan makanan yang tidak sehat, ya. Kemudian mati dulu deh kalau gitu, itunya turn off commentingnya. Oke. Jadi nanti saya akan hidupkan lagi. Komennya saya mati dulu, nanti baru kita hidupkan nanti waktu ada pertanyaan. Jadi teman-teman sekalian, semua orang pernah melakukan itu, saya pun melakukan. Bagaimana kita, ya mungkin boleh saya katakan, menzolimi diri kita, ya, dengan makanan-makanan atau minuman-minuman yang sehat sehingga akhirnya muncul banyak masalah sakit. Apakah itu sesuatu yang dimurkai Allah? Ya enggak sih, gitu kan. Cuman itu anggaplah sebagai bentuk kekurang syukurannya kita kepada Allah. Nah, jadi ketika itu terjadi, ya pastinya dan harusnya kita menyadari bahwa itu adalah keteledoran kita, itu adalah kelemahan atau kekurangan kita, itu adalah sebuah hal yang mungkin tanda kutip kita sesalin, gitu kan. Yang mungkin kita disitulah mulai belajar, dan belajar apa yang kita pelajari, bahwa ada makanan-makanan, ada produk-produk yang zaman sekarang ini, ya, yang kita makan dan ternyata itu tidak menyehatkan. Nah, di sini teman-teman pahami, ya, Anda harus tahu fitnah juga, atau kita mesti tahu juga tentang fitnah-fitnah tentang makanan, ya. Yang kadang-kadang saya pikirnya, sometimes saya berpikir kok kayaknya kita tuh di training untuk makan yang nggak sehat. Di training dengan apa? Dengan iklan, dengan rasa-rasa yang palsu, gitu kan, seperti itu. Pedasnya sudah pedas dari flavor atau perasa, kemudian sedapnya itu bukan dari hal yang beneran lagi, gitu kan. Jadi itu udah sintetik semua. Nah, ini saya katakan tadi, seakan-akan kita di-train, seakan-akan kita dilatih, gitu kan, dengan rasa-rasa tadi yang sebenarnya rasa-rasa itu adalah rasa-rasa yang palsu, ya. Itu, ya, kita tidak tahu, ya, dan kita waspada saja dengan itu, sehingga dari situ kita belajar, oh ternyata misalkan Anda makan gluten, Anda makan tepung, kita makan tepung, itu ternyata tepung itu nggak baik loh tiap hari. Kemudian kita pahami, ternyata gula pasir itu banyak masalahnya. Terus kita pahami lagi bahwa ternyata produk-produk yang berbasiskan pada misalkan yang berlebihan, gitu kan, ya, setiap hari makan seperti itu, ya, itu juga nggak sehat, gitu kan. Jadi kita menyadari step. Jadi bukanlah seorang yang baik adalah seorang yang pernah melakukan kesalahan, ya, sebelah mungkin dosa pada dalam hadis itu, dan dia menyadari itu dan kemudian dia minta maaf sama Allah. Tapi kita tidak cukup hanya minta maaf, kita pelajari, teman-teman sekalian, apa nih yang kita bisa perbaiki dari situ. Jadi kalau kita menyadari atau memahami itu, maka kita akan jauh lebih asik perjalanan kita ke depan, ya. Perjalanan kita ke depan itu akan jauh lebih asik, lebih enak, lebih terarah, dan kita mau ngapain habis ini. Jadi step pertama itu adalah kita, oh iya dulu saya menzolimi diri saya, oh dulu saya makan ini, makan itu, makan mie instan, gorengan tiap hari,
Emang kenapa harus ada kata gorengan tiap hari? Ya kalau sekali-kali sih silakan, ya kalau sekali-kali silakan sebagai camilan kudapan. Tapi kalau pagi siang malam, bahkan pagi siang malam, tengahnya pagi dan siang makan, tengahnya siang dan malam juga makan, itu namanya hilaf, hilaf sih. Tapi itu namanya ya nggak apa ya, nggak bersyukur banget lah kalau mungkin boleh saya katakan. Ya terlepas perkara bersyukur ini kan banyak hal yang lain, tapi ini kan bicara pada perkara badan. Itu seperti itu. Jadi kita mulai menyadari, oh ternyata selama ini ada banyak-banyak produk ya. Mungkin teman-teman pahami lah ya, bahwa saya sering sampaikan tuh bahwa ada banyak produk makanan yang memang nggak ada. Dokter kok ngomongnya makanan terus sih gitu kan, kok ngomongnya apa yang lain? Ya karena memang gini, kalau kita pahami konsep bagaimana, kan mereka bilang you are what you eat. Benar sih secara fisik, tapi sebenarnya itu semua bermula dari dua penyakit kolbu yang sering banget saya sampaikan di kajian-kajian. Penyakit apa? Penyakit kolbu itu ada dua, syubhat sama syahwat. Ya, syahwat itu apa? Ya makan berlebihan itu syahwat nggak? Syahwat gitu kan. Kemudian apa lagi? Makan yang tidak baik itu syahwat nggak? Syahwat juga. Jadi kalau kita menyadari ini, maka kita akan mulai hati-hati bahwa memang kita semua, saya, Anda sama, kita pernah melakukan dalam tanda kutip menzolimi lah badan kita dengan berbagai macam makanan dan minuman. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian ya muncullah masalah, muncullah penyakit ya. Tapi masalahnya adalah kalau kita nggak menyadari apa yang bermasalah tadi, kita nggak menyadari apa yang keliru dari apa yang kita konsumsi itu, maka akan berulang terus gitu kan, akan berulang terus. Jadi ibarat kata tuh piring kita adalah indikator. Ya, salah satu indikator derajat kesehatan kita, piring kita tadi. Jadi kalau kita punya piring, isi piring kita tuh akan bisa menentukan status kesehatan kita kayak apa. Artinya kalau seandainya isi piring itu penuh dengan ya mungkin bahasa saya itu sampah-sampah makanan yang miskin nutrisi, miskin gizi, ya bahkan minus, ya isinya cuman tadi ya saya katakan bahan-bahan yang tidak sedap, ya tidak alami seperti itu, maka jelas pasti akan muncul masalah. Artinya kembali ke konsep itu juga, kalau kita memperbaiki isi piring kita, maka kita bisa lebih jelas lagi apa yang harus kita konsumsi ke depan. Ya mungkin teman-teman yang beberapa kali ikut kajian ya, di kajian saya itu saya sampaikan bahwa membayangkan satu penyakit yang Allah pasti kasih penyakit itu karena asbab dari kelalaian kita. Ya meskipun kadang-kadang nggak lalai pun Allah kasih, tapi kan kalau udah lalai dikasih penyakit itu kan ibarat kata itu sudah jelas-jelas hidupnya nyampah, dikasih penyakit ya diterimalah penyakit tadi gitu loh, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, dari itu jadi kita belajar bahwa tubuh manusia itu adalah sebuah hal yang kompleks sekali ya, kompleks sekali. Dan bahkan saya sampaikan kalau kita ngerti pemahaman ini, mungkin di IG saya ada, kalau nggak salah judulnya itu keseimbangan JSR, hashtagnya keseimbangan JSR. Jadi teman-teman bisa pelajari situ, bisa amati situ. Jadi memang membayangkan satu penyakit itu membayangkan ibarat penyakit sih, masalah dalam kehidupan kita tuh. Membayangkannya adalah satu kondisi di mana ada satu penyakit itu adalah tampakan, ibarat kata daunnya lah atau buahnya lah, dan akarnya kan banyak. Nah, akarnya banyak, kita pelajari bahwa manusia diciptakan Allah dari tanah, dan memang kita membutuhkan nutrisi yang ada dalam tanah, antioksidan, semua yang kita butuhkan, vitamin, mineral, semua ada dari tanah. Artinya apa? Artinya kalau kita perbaiki itu semua, maka sebenarnya penyakitnya akan hilang ya. Emang bisa gitu? Ya bisa lah insya Allah. Kalau seseorang menjaga makanan baik-baik ya, contoh lah pagi-pagi, kita sekarang yang pagi-pagi sudah sarapan, misalkan nasi uduk, gorengan, segala macam, ya dengan makan pagi udah kayak makan siang gitu kan, ya akan banyak masalah ya, akan banyak masalah di situ yang akan terjadi ya. Beda sama yang kita mungkin pagi-pagi bangun tidur, saya pernah share tuh rules of 211 apa dua gelas waktu bangun tidur, 1 gelas kemudian waktu mau mandi ya, 1 gelas waktu mau tidur. Itu efeknya sebenarnya banyak sekali ya. Cuman kadang-kadang banyak orang yang pagi-pagi belum apa-apa sudah minum teh manis, kemudian atau minum produk-produk dari dairy product, akhirnya muncul masalah ya. Jadi kita menyadari di step pertama itu sebenarnya kita apa? Kita menyadari bahwa kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan itu, kita pernah menyadari bahwa aku telah menzolimi diri saya, atau saya telah menzolimi diri saya dengan berbagai macam makanan-makanan sampah atau minuman-minuman sampah.
Jadi itu apa nama? Itu step awalnya. Jadi kalau kita pahami nih, jadi kita ngerti nih masalah kehidupan itu muncul gara-gara apa? Contoh lah, mohon maaf mungkin bagi orang-orang teman-teman atau siapapun lah yang kena autoimun. Coba tanya kepada orang autoimun kira-kira riwayat makan mereka tuh seperti apa. Saya sangat yakin ya banyak hal-hal yang sebenarnya mereka tidak boleh konsumsi tiap hari, dan akhirnya karena pengen ya akhirnya begitulah terjadi mulai terjadi penyakit-penyakit tadi, termasuk ya yang paling sering disampaikan ada 2 produk yang boleh saya sampaikan hindari sekali. Ada 1 dan 1, nanti diberikan simbol lagi. Jadi ada 1 dan 1 produk yang harus banget kita hindari kalau kita pengen jauh lebih sehat, atau mungkin bagi teman-teman yang autoimun. Produk yang pertama apa? Produk berbasiskan dairy atau susu sapi. Ya. Produk yang kedua adalah produk berbasiskan gluten. Ya, jadi 2 produk inilah yang amat sangat saya sarankan untuk ditinggal bagi orang-orang yang mengalami autoimun dan memang nggak mau kena autoimun. Kenapa? Panjang ceritanya. Jadi intinya itu. Jadi step 1 ya, step 1 kita menyadari bahwa nih saya telah menzalimi diri saya telah banyak memasukkan makanan yang tidak sehat dalam tubuh saya, ya. Lalu dari situ kita masuk ke step 2. Apa itu step 2 atau langkah yang kedua? Langkah yang kedua, kita mulai perbaiki diri kita, teman-teman sekalian. Bukanlah seorang itu adalah kata Nabi itu kan, bukanlah seorang itu yang hebat atau ya orang yang baik itu adalah orang-orang yang masuk ya atau dosa. Maksudnya itu Nabi mengatakan kita tuh semua pasti pernah berdosa, dan sebaik-baik orang adalah yang bertobat dan berdosa tadi. Gitu. Apakah makan-makan yang tidak yang tidak sehat itu dosa? Ya enggak sih, cuman kan kategorinya kita pertama mungkin nggak bersyukur atau mungkin menzolimi terus menerus gitu kan. Makanya tadi yang saya sampaikan ada apa ya? Ada kata-kata setiap hari bahkan setiap saat. Ya, jadi step yang kedua gimana? Yuk kita perbaiki. Itu kita perbaiki sehingga nanti hal-hal yang jadi ibarat kata dalam Islam itu mengajarkan sesuatu yang buruk yang pernah dikerjakan oleh seseorang itu akan dihilangkan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Jadi dihilangkan dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Jadi semakin banyak kebaikan dilakukan, rasa syukur, ya, bahagia, kemudian berbuat amal kebajikan, ya, maka itu akan menghapuskan ya hal-hal yang dilakukan sebelumnya, ya terutama yang mungkin di sini kita menyadari bahwa saya zolim sama tubuh saya selama ini, gitulah kurang lebih. Jadi kita perlu ngasih asupan yang sehat. Nah, situlah mungkin kita sampaikan bahwa kita mulai mengenal, oh ternyata minum jeruk nipis sama madu pagi-pagi itu efeknya luar biasa besar. Dia bisa membersihkan liver, dia bisa memperbaiki pencernaan kita, dia bisa memperbaiki asam lambung, ya. Kemudian dia bisa bahkan sampai bisa menurunkan kolesterol dengan catatan orangnya misalkan memperbaiki pola makannya. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi kita mulai ngerti bahwa ternyata makan sayur ya. Jadi kita mulai mengkonsumsi kan makan sayur, dimakan mentah kalau bisa, kalau nggak dikukus seperti itu, dibikin sayur puding itu ternyata efeknya banyak sekali ya. Jadi seperti itu. Mungkin makan, kita mulai konsumsi buah. Jadi mungkin teman-teman lihat aja lah di hashtagnya kan resep GSR gitu kan, kita berbagai macam hashtag yang saya buat di IG. Jadi kita mulai memperbaiki diri kita. Kenapa? Karena memang antioksidan ya atau vitamin-vitamin, mineral-mineral atau enzim tadi itu memang banyaknya ada di tumbuhan, khususnya sayur dan buah. Ya, sayur dan buah. Jadi kalau mungkin gini, sesuatu yang sudah Allah ciptakan di atas tanahnya, di atas buminya ini, kemudian mendapatkan sinar matahari, maka elektron dalam produk tersebut, produk Allah tadi, itu pasti berpasangan. Pengolahan yang dilakukan, kemudian kemasan, packingan yang dilakukan pada suatu produk tadi itu sedikit banyak, bahkan banyak pasti akan menghabiskan atau menghilangkan enzim yang ada pada produk tadi. Bukan hanya enzim, tapi pairing elektronnya itu akan hilang. Jadi artinya semakin banyak produk kemasan, semakin banyak produk yang dikonsumsi seorang yang yang sudah banyak mengalami pengolahan, maka akan semakin banyak radikal bebas yang akan muncul karena sudah hilang atau missing elektron. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dari sini kita bisa pahami, kita bisa kita bisa cermati, oh ternyata itu rahasianya. Apalagi manusia sudah sering disampaikan diciptakan Allah dari tarifati kata. Artinya
kebutuhan mineral atau mungkin nutrisi kita atau gizi ya seperti itu adanya pada tanah. Maka makanlah sesuatu yang tumbuh di tanahnya Allah dan diberikan sinar mataharinya Allah. Jadi ada rimpang, ada jahe, ada kunyit, kencur, segala macam. Di situ banyak sekali produk-produk Allah di situ. Kemudian ada jeruk nipis, ya, ada buah-buahan yang saya katakan ya mungkin lebih baik Anda makan buah-buahan tadi kita makan jus ya, atau sayur-sayuran makan yang dikunyah yang benar, karena Nabi mengajarkan dikunyahlah makanan perlahan. Nah ini langkah kedua. Jadi langkah kedua itu seperti apa? Setelah kita menyadari bahwa kita sekian lama menzolimi lah ya, memberikan asupan yang tidak sehat kepada tubuh kita. Nah sekarang kita perbaiki itu semua dengan konsep makanan sehat yang sudah Allah berikan. Yang saya beri hashtag itu produk Allah. Emang ada yang nggak produk Allah? Ya ada sih. Ada. Contohnya apa? MSG kan bukan produknya Allah. Itu yang MSG sintetik itu buatan manusia, ciptaan ya buatan manusia. Produknya Allah untuk MSG yang alami apa? Ya bawang putih, bawang merah, black pepper itu kan penyedap alami. Itu maksud saya. Jadi sesuatu yang dibuat manusia dan bahkan diproduksi secara sintetik, nah itu yang saya tidak sebut produk Allah. Jadi misalkan jeruk produk Allah ya, jeruk produk Allah. Tapi ketika sudah kita bicara pada jeruk yang sudah dikemas ya, kemudian dikasih pengawetnya, dikasih ini segitu segala macam dalam bentuk jus jeruk, ya sudah bukan produk Allah lagi secara substansi. Itu yang saya pahami seperti itu ya, karena memang nggak sehat minum jus jeruk tiap hari ya, tiap saat minum jus, apalagi minum-minuman seperti soda seperti itu ya. Makanya dari sini kita ternyata kita diciptakan Allah dari tanah, maka kita ambillah sumber-sumber dari tanah itu yang bisa kita gunakan untuk kesehatan kita. Jadi dengan memperbaiki pola atau mungkin isi piring kita, maka kita akan jauh lebih sehat. Bagi teman-teman yang kemarin mungkin ngikutin 7 Day Challenge JSR itu ya, dan mungkin Anda dapat banyak manfaat, atau mungkin sebagian juga mungkin badannya justru malah jadi berantakan ya. Saya tidak tahu dan masalahnya apa. Kenapa saya katakan? Karena Anda yang paling paham tubuh Anda. Anda yang paling paham tubuh Anda. Bisa jadi ketika Anda mulai memperbanyak, karena kan cuma seminggu doang sebenarnya, Anda mulai memperbanyak sayuran dan buah, tadi badan Anda malah makin lemas. Oh ternyata saya butuh diasup sedikit protein gitu kan, misalkan. Jadi kita yang ngobrol, kita yang nyari aspirasi dari tubuh kita, masalahnya apa nih gitu kan. Bukan masalah tuh, tubuh saya butuhnya apa ya, tubuh saya butuhnya apa, sehingga nanti teman-teman dari situ kita ngerti bahwa oh ternyata tubuh saya itu butuhnya ini segala macam. Tapi catatannya apa? Catatannya sayur dan buahnya menjadi makanan harian ya, menjadi makanan harian kita tiap hari ya. Terutama di 7 Day Challenge yang pertama ya, JSR itu kan hampir memang tidak ada protein hewan. Kenapa tidak? Kita sudah banyak sekali konsumsi protein. Jadi 7 hari itu kita betul-betul nyuplai antioksidan, bahasa saya gitulah ya. Jadi dan tidak ada masalah sebenarnya, apalagi kita paham bahwa dengan protein nabati pun kita akan jauh lebih sehat. Bukan jauh lebih sehat, kita bisa sehat juga sebenarnya. Bahkan kalau Anda lihat gajah nggak makan daging, tapi badannya gede gitu kan. Dinosaurus makannya apa? Rumput juga, gede juga. Panda kuat ya, bukan panda sih, King Kong tuh makannya apa? King Kong tuh makannya rumput loh, nggak ada King Kong makan daging ya. Jadi dan mereka punya badan yang kuat, powerful gitu kan, karena emang nggak makan daging ya. Boleh nggak makan daging? Ya boleh aja, nggak ada pelarangan, karena saya juga bukan veggie, saya bukan vegetarian, dan Nabi pun tidak mengajarkan untuk vegetarian. Jadi di sini kita mulai paham, kita mulai menyadari bahwa ternyata tubuh saya itu butuhnya ini segala macam ya. Jadi dengan seperti itu akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita ngerti nih kapan saat terbaiknya makan. Kapan saya makan ini, saya akan makan itu. Jadi sebenarnya kita tuh jadi di step yang kedua nih teman-teman sekalian ya, mungkin sebagian saya share itu di 7 Day itu, sebenarnya kita mulai melihat, menyadari atau mungkin memikirkan sebenarnya tubuh saya ini butuhnya apa sih gitu kan. Jadi kalau saya pribadi ngerti tubuh saya, kan saya yang dititipkannya kan ini kan casing, ini kan badan, ini kan casing, isi dalamnya kan ruh ya. Jadi kita pahami, kita yakini, oh ternyata selama ini saya butuhnya ini segala macam. Itu di langkah kedua ya, di step yang kedua. Di step yang kedua itu apa? Kita mulai berperilaku hidup sehat. Kita mulai berperilaku hidup sehat dengan cara tadi saya katakan konsumsi produk-produknya Allah. Jadi dengan seperti itu maka otomatis
tadi tubuh kita akan jauh lebih fit ya, lebih segar ya, dan missing elektron yang ada pada ada pada tubuh kita tadi itu dia mulai hilang, bukan hilang, disuplai lagi dengan elektron supplier. Siapa elektron supplier atau kita sebut dengan scavenger, itu ya antioksidan. Antioksidan itu yang dia masih banyak elektron berpasangan, jadi dia nyuplai, dia menjadi elektron berpasangan dan dia pun memberikan sumbangan elektron. Jadi maka dalam kehidupan jadilah orang yang berperan sebagai radikal scavenger, ya, dia menyuplai elektron ya, atau menstabilkan elektron yang tidak stabil seperti itu. Itu di langkah kedua. Jadi langkah kedua ini adalah kita mulai berperilaku hidup sehat, tetap makan ya seperti biasa, cuman polanya diubah. Jadi ada satu quotes yang menarik. You don't have to Anda tidak perlu mengurangi makan Anda, but you just have to eat right. Kata mereka itu, kata orang-orang barat, bahasa saya itu kan bahasa mereka, Anda nggak perlu mengurangi makan, tapi yang Anda perlu makan yang benar gitu kan, makan yang benar. Jadi makan yang benar, maka tubuhnya akan benar dan gen-gen kita pun akan berbagi. Anda yang kemarin sempat lihat tulisan saya tentang ada gambar gen yang warna biru itu ya memang gen seperti itu juga memang suatu yang faktual, dalam artian bahwa apa yang dimakan kita akan membentuk gennya kita. Yang ilmu itu dikenal dengan ilmu epigenetik atau nutri-epigenomik seperti itu. Jadi apa yang kita makan akan membuat tubuh kita berkualitas atau tidak. Ya, Anda adalah apa yang kita makan. Jadi sel tubuh kita adalah apa yang kita makan. Bahkan yang luar biasa lagi, bukan you are what you eat, you are what your gut eat. Jadi gut itu maksudnya ususnya. Jadi kita adalah apa yang usus kita makan, karena sebagian besar masalah muncul di pencernaan. Ya, kemarin saya ada share itu bahwa 5 langkah untuk memperbaiki usus, ada kolagen, ada magnesium, ada apa lagi itu ya, ada intermittent fasting ya, ada 5 ya. Ada 5 itu yang teman-teman bisa praktekkan itu ya, bisa praktekkan. Sumber-sumbernya pun banyak di bumi Allah, ini berlimpah ruah sumber-sumber itu, tapi kita konsumsi secara alami. Jadi buah itu paling bagus kan dikonsumsi kapan ya? Kalau bisa petik dari pohon ya makan buah dari pohon. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah beli aja ya. Tapi yang terbaik adalah yang kita bisa konsumsi langsung dari tempat, itu yang terbaik. Tapi tidak kemasan. Jadi kalau boleh saya katakan say no to processed food. Processed food itu yang di suatu makanan yang diolah, dikemas, ditambahkan berbagai macam aditif, ditambahkan berbagai macam penyedap, ya pengawet, pewarna segala macam. Bahkan beberapa negara, satu negara ya yang saya mau sebut itu bahkan pestisida aja masuk dalam makanan. Coba Anda bukan pestisida, pestisida itu ada dalam makanan. Ya. Pestisida itu yang dipakai untuk bunuhin kuman itu, ini ada pada makanan kemasan ya Pak, bisa bayangkan oleh Allah. Nah jadi itu step pertamanya tadi saya sampaikan. Step kedua kita mulai bergerak dulu. Nah step ketiga apa? Step ketiga sebenarnya inilah step yang paling penting. Step dimana kita subhanallah, kalau kita memahami step ini maka sebenarnya ya kalau mungkin Allah katakan dalam Al-Quran, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya dunia itu cuma main-main saja, gurau-gurau saja ya. Jadi ada sesuatu yang menarik gitu ya, bahkan dibandingkan dengan satu bagian sayap nyamuk nggak ada nilainya di dunia. Nah di sini kita pelajari teman-teman, ternyata bagaimana Nabi mengajarkan itu semua. Jadi kalau kita pelajari bagaimana konsep Nabi, ya Nabi dan para orang-orang soleh zaman lalu kita sebut dengan salafus soleh itu, mereka orang-orang yang subhanallah kedekatan mereka dengan Allah luar biasa ya. Bahkan kalau bicara sodako, ya ganjaran Allah yang Allah berikan atau reward yang Allah berikan pada mereka dengan sodako itu luar biasa banyak. Saya mikirnya kok kita kadang-kadang, bukan kok sih, kadang-kadang gitu banyak orang udah sodakonya banyak, tapi Allah belum kasih balasan yang sesuai. Allah pasti benar, malah Allah nggak pernah ingkarin janji, cuman mikirnya itu kok kenapa ya? Ya mungkin bisa jadi sodakonya belum sampai pada kategori untuk dibalas saat ini di dunia gitu kan, tapi mungkin baru kategori untuk membebaskan orang itu dari keburukan maksiat yang dilakukan. Mungkin itu asumsi saya aja, tapi mungkin bisa jadi benar ya, karena orang-orang yang
soleh, orang yang sedikit dosanya, ketika mereka bahkan nggak ada dosanya itu, ketika mereka sodako buat baik itu balasan Allah tuh luar biasa besar. Ya. Jadi kita gimana? Ya kita lebih banyak mendekatkan diri pada Allah. Jadi step ketiga ini apa? Kita menyadari bahwa kita dalam suatu proses pertemuan dengan Allah. Sehingga yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana menjaga kolbu, menjaga iman, menjaga hati, yang menjaga amal ibadah. Sehingga nanti apa? Outputnya adalah urusan makanan bukanlah menjadi prioritas bagi kita. Urusan makanan bukanlah menjadi sesuatu yang penting tanda kutip untuk kita. Kita makan hanya untuk sekedar menegakkan tulang sulbi kita. Kita makan hanya sekedar untuk membuat kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Kita makan cuma untuk mendapatkan kekuatan untuk bangun, ya mungkin atau mungkin zaman dulu kan berjihad, perang dengan Allah. Hanya itu. Sehingga nanti di sini kita belajar para ulama-ulama mengatakan, termasuk salah satu ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya rahimahullah, beliau adalah seorang ulama yang mengatakan bahwa penyakit kolbu ya malas beribadah itu salah satunya yang muncul karena banyaknya makan. Jadi di step ketiganya apa? Justru malah kita nggak ribet lagi dengan urusan makanan. Kita lebih banyak fokus dengan ibadah. Makan secukupnya, seadanya. Ya, apa yang ada makan. Ada bagus makanan kita makan. Ada yang mungkin sederhana kita makan. Seperti itulah. Jadi dengan step ketiga ini teman-teman sekalian, maka kita akan lebih banyak fokusnya kepada Allah. Ya, nggak perlu hias-hias makan dengan cantik-cantik. Toh jadinya sama juga dalam perut kita. Ya mungkin bagi sebagian orang itu artistik segala macam. Ya bagi kita umat Islam yang kita menyadari bahwa makanannya sekedar makanan saja. Ya mari kita nikmati, mari kita jadikan sebagai bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Dan yang paling penting justru di step ketiga ini adalah orang tersebut mengurangi makan. Jadi termasuk yang makan saya dikurangi, makan sehat pun dikurangi, dan dia lebih banyak berpuasa, dia lebih banyak melapangkan dirinya, dan dia lebih banyak menyengajakan laparnya. Jadi dengan seperti ini maka tubuh kita sebenarnya akan terperbaiki terus. Jadi bisa jadi mungkin makannya itu berapa kali, mungkin di sini makan cuma sekali doang sehari, tapi berkualitas. Sisanya ngapain ya? Dia minum atau makan cemilan-cemilan yang sehat, ya buah-buahan seperti itu. Sisanya dia nggak terlalu banyak makan. Lebih banyak ngapain? Lebih banyak zikir, beribadah, yang mungkin sebagian kerja gitu kan, tidak masalah. Jadi makanan itu bukan suatu yang penting banget tanda kutip ya, dan banyak masalah kesehatan zaman sekarang muncul gara-gara makanan menjadi fitnah. Makanan itu menjadi sesuatu yang apa ya, menjadi sesuatu yang penting banget gitu kan. Kita makan apa hari ini? Makan aja lah. Ya, jadi dengan step 3 ini sebenarnya kita akan mencapai ya kebahagiaan, ya ketenangan, karena ya rezeki makanan termasuk sudah Allah hamparkan dan kita ambil secukupnya saja. Kita gunakan secukupnya, dan insya Allah dengan seperti itu tubuh kita tercukupi asupan gizinya. Saya tanyakan beberapa teman-teman yang sudah melaksanakan atau mengurangi pola makan, jadi mereka sekarang makan banyak pun itu sudah nggak enak buat badannya. Jadi mereka sudah terbiasa dengan makan sedikit. Ya mereka sudah terbiasa dengan makan sedikit dan lebih banyak berpuasa. Bagi orang yang kurus gimana? Nggak masalah sebenarnya, asal makannya cukup. Saya katakan makan berimbang. Apalagi setelah saya bahas ini, Anda mau ngapain? Makan secukupnya, ya. Mungkin membutuh protein, ikan, ya mungkin seperti itu, ya makanlah, tidak masalahnya. Jangan berlebihan, gitu aja kunci-kuncinya. Nah, bagaimana tahunya berlebihan atau tidak? Ya, sekarang kita yang sudah diberikan naluri itu oleh Allah, kita ngerti. Ibarat kata kurma sehat-sehat. Tapi kalau sekali makan kurma sekilo juga masalah, gitu loh. Kunyit sehat, tapi kalau sekali minum kunyit ya 5-10 gelas ya masalah juga. Ya. Jadi kita yang diberikan insting. Jadi orang beriman itu makannya itu satu. Jadi orang beriman itu satu makanan untuk 7 usus kalau bahasa hadisnya begitu. Sedangkan orang kafir yaitu saya lupa hadisnya, kurang lebih orang beriman itu makannya sedikit lah. Satu makanan itu untuk banyak orang, tapi orang kafir itu kebalikan gitu kan. Dia makan jauh lebih banyak, ya makan banyak untuk dia sendiri. Ya, itu sebabnya saya katakan tadi, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa itu bisa melemahkan iman. Semakin banyak makan, semakin lemah imannya. Jadi step 3 ini apa? Step 3 ini kita lebih banyak mendekatkan diri dengan amal-amal ibadah yang wajib ataupun sunnah. Kita lebih banyak mendekatkan diri pada Allah dan puasa, ya makan makanan yang sehat, apalagi makan produk-produk yang disampaikan Allah atau Rasulullah dalam Al-Quran. Ya. Itu merupakan kompleks kompon atau senyawa yang sangat kompleks yang kita bisa konsumsi. Contohnya apa? Ada bawang merah, ada bawang putih, ada kacang-kacangan, ada madu, ada zaitun. Ya bahkan sebenarnya kalau boleh saya katakan,
dengan 3 herbal ini aja, 4 ke 3 lain, itu kita sudah dapatkan mawar yang luar biasa. Kita mulai rutinkan minum madu setiap hari, makan kurma setiap hari, minum habatus soda setiap hari, minum zaitun. Kurma, madu, habatus soda, zaitun. 4 ini aja kita makan tiap hari, ya dengan jumlah yang cukup, tak perlu berlebihan. Bahkan saya katakan, habatus soda ya cukup 1 butir sehari ya, itu cukup 1-2 butir. Tapi kita maintain terus dosisnya. Seperti itu kita mengkonsumsi itu setiap hari. Ya zaitun 1 sendok makan aja, kalau nggak sendok makan pakai kapsul ya cukup ya, kita 2-3 kapsul 1 hari ya cukup ya. Kemudian kurma 1 butir satu hari bisa 7 butir pagi-pagi makan, itu hamil segala macam. Kemudian madu kurma zaitun atau soda bersama, jadi aku coba 1 kapsul, minyak zaitun ya 1 harinya boleh 2-3 kapsul ya, atau 1 kapsul juga cukup, atau 2 lah. Kemudian kurma 7 butir, madu 1 sendok sehari. Itu subhanallah efeknya luar biasa besar. Kalau dicampur gimana? Kalau saya sih lebih nyaman jangan campur. Walaupun diseling, jadi misalkan Anda makan pagi jam 7 ya minum madu 1 sendok ya sama madu soda 1 kapsul. Nanti siangnya belum makan, misalkan mau lagi boleh nggak? Boleh, mau tambah lagi boleh. Kemudian Anda makan zaitun 1 sendok makan atau 3 kapsul. Kemudian malamnya nanti atau malamnya lagi misalkan minum makan kurma. Itu selang-seling aja lah. Ya. Tapi paling bagusnya lah dikonsumsi itu sebelum makan. Jadi ini mungkin 3 step yang tadi saya sampaikan, 3 step. Ya, step pertama kita menyadari bahwa kita banyak zolimi di tubuh kita dengan makanan-makanan kita pahami, kita cari tahu. Step yang kedua kita mulai berperilaku hidup sehat, dan step ketiga kita mencontoh Nabi untuk justru malah hidup sehat boleh, bahkan justru lebih baik adalah mencontoh secontoh-contohnya bagaimana Nabi SAW kehidupan beliau sehari-hari, dia terlalu banyak makan, dia banyak berpuasa seperti itu ya. Jadi yang kurus gimana? Yang kurus juga akan tetap stabil badannya sebenarnya. Ya, makannya seimbang, tidak perlu dikhawatirkan nanti kalau saya kurus makan sayur makin kurus. Nggak, sebenarnya nggak apa juga kalau Anda makannya seimbang, tetap ada protein di situ ya, tempe mungkin, ikan teri misalkan, atau mungkin ikan-ikan kecil gitu kan, juga cukup baik. Itu mungkin materinya, silahkan kalau ada yang mau tanya. Kalau sudah masuk dua-dua bertanya maka saya buka komennya. Turn on. Oke, silakan bertanya, dan pertanyaannya yang saya baca adalah yang mulai sekarang ya, 832, bukan yang tadi nggak kebaca lagi. Langsung aja, nggak usah pakai assalamualaikum, sudah kita assalamualaikum semua. Ya. Dok, saya kebetulan sudah 1 tahun nggak boleh ketemu sempurna, alhamdulillah yang baru gitu. Hebatnya Pak. Banyak betul yang tanya, habis-habis. Ya, kalau keputihan itu Anda bisa campurkan propolis ya. Propolis itu 9 tetes misalkan gitu kan dalam air ya sekitar 300-400 mili, nanti dibasuh. Itu yang pertama untuk daerah lokalnya. Yang kedua untuk makanan. Jadi keputihan itu muncul karena makanan yang terlalu asam. Saya nggak tahu Anda makan apa, tapi biasanya muncul karena terlalu cemas, terlalu was-was, termasuk juga makan makanan yang tinggi asam seperti gula pasir, gluten, seperti itu. Mungkin itu caranya. Jadi caranya gimana? Ya mulai berbagi, termasuk itu bisa juga Anda makan garam Himalaya itu sedikit setiap hari ya, tambah chiasid, itu juga bisa mengurangi keasaman. Vertigo diapain? Dibekam. Setahu saya vertigo dibekam. Bagaimana mengatasi gangguan kecemasan? Anxiety sebenarnya itu was-was yang nggak jelas. Was-was yang nggak jelas. Kebanyakan dari setan. Saran saya, Anda meruqyah diri Anda. Kapan meruqyahnya? Pada saat zikir pagi, zikir petang, termasuk kalau saat mau tidur. Ya, itu juga bisa Anda meruqyah. Di badan yang diruqyah dengan ruqyah syar'i pastinya ya. Kemudian anxiety, beberapa yang saya baca itu link to mineral deficiency. Mineral deficiency seperti magnesium, kalium, ya, potasium atau seperti itu juga banyak terjadi pada orang-orang yang anxiety atau kecemasan. Jadi Anda makanlah seperti itu ya, termasuk banyaknya di mana?
overall semua produk-produk Al-Quran ya, apalagi kalau Anda makannya dengan berdoa lebih dahulu, minta sama Allah akan keberkahan produk tadi, maka insya Allah akan hilang ya. Tadi saya makan ada madu, kurma, habis soda, zaitun. Indonesia seperti apa? Rimpang-rimpangan. Kalau tambah lagi boleh nggak? Boleh, dengan kacang-kacangan ya, lentil seperti itu. Itu juga bisa mengurangi atau mengatasi anxiety. Itu yang saya paham. Untuk menambah HB apa? Pakai buah bit. Buah bit kalau mau yang agak-agak seru-seruan dikit ya, buah bitnya di blender sama kuning telur, tambahkan dengan madu, Anda makan tiap hari ya. Nanti ini bisa insya Allah bertambah, dan tambahkan asupan dengan apa namanya, kurma kurma. Tips untuk gemuk sehat seperti apa ya? Setahu saya sih gini, kadang-kadang kan orang itu sering mengatakan dia kurus, tapi dia nggak ngitung BMI-nya berapa, standarnya itu nggak dihitung. Saran saya itu dihitung dulu. Nanti dari situ seperti apa? Ya kalau cara paling sederhananya itu banyakin protein, baik protein hewan atau mungkin protein tumbuhan, itu lebih banyak daripada karbonya. Tapi ada catatan lagi, catatan laginya adalah Anda harus exercise supaya kalori tadi atau mungkin protein tadi itu bisa membentuk massa otot gitu kan. Jadi nanti kalau massa otot sudah terbentuk, itu tubuh kita akan lebih powerful gitu kan. Jadi kurus tapi tidak lemah ya. Kurus pun bukan kurus dalam konteks dia underweight, ya tidak. Jadi protein nabati, protein hewan boleh nggak? Boleh ya, ikan-ikanan misalkan atau daging-dagingan ya, dengan catatan Anda tambahkan dengan sayur, tapi ada exercise. Exercise seperti apa? Banyak. Anda mungkin kalau Anda handphone Anda Android, mungkin dilihat functional training atau 7-minute workout gitu kan. Ada squat, ada apa namanya, push up. Masalahnya dikasih tahu seperti itu pun kadang-kadang banyak orang nggak mau ngerjain ya, nggak mau ngerjain. Jadi kalau kita sudah memahami ini, maka komitmenlah dengan itu gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi asupan protein ditambahkan, dan hitung berat badannya, air ditambahkan ya, kemudian nanti exercise ya. Kalau mungkin lebih cepat lagi ya, weight training, latihan beban. Dan itu tidak akan membutuhkan kita jadi kekar-kekar banget lah ya, apalagi dan perempuan, gak ada masalah gitu. PCO ini sudah pernah saya share resepnya itu. Kalau Anda mau lihat, itu namanya resep Monita JSR. Jadi intinya gini Bu, PCO itu muncul jadi gini, kalau Anda teman-teman di sini, aduh gemes gua. Coba dibaca dulu postingan-postingan saya di awal. Saya pernah share itu judulnya keseimbangan JSR. Jadi pahamilah bahwa tubuh, masalah penyakit itu muncul gara-gara apa? Masalah penyakit itu muncul gara-gara nyampah kebanyakan gitu kan, nyampahnya kebanyakan. Terutama tadi saya katakan produk gluten. Nah itu caranya gimana? Bisa dengan Anda ikut 7 Day itu. Jadi pertanyaan, sebenarnya kalau boleh saya katakan pertanyaan ini pun sudah keliru. Pertanyaan udah keliru. Kenapa keliru? Karena kalau nanya tentang PCO, pertanyaan PCO itu suatu hal yang hanya spesifik situs doang, atau dia sebenarnya entire system bermasalah. Sebenarnya entire system bermasalah. Jadi kalau sudah seluruh sistem bermasalah, apa yang terjadi? Ya salah satu muncul ini gitu kan. Jadi sekarang kita yang mau kita benerin, sistemnya dibenerin, metabolisme dibenerin. Saya suruh Anda puasa, suruh Anda menjeruk nipis. Beberapa saya sarankan kayak makan rumput laut ya, makan minum jahe gitu kan. Atau yang paling luar biasa tuh Anda berpuasa. Sudah sering saya posting ya tentang teman-teman yang endometriosis ya, itu ternyata hilang kenapa? Karena tubuhnya diperbaiki. Apalagi kalau Anda kemarin pakai konsep kulkas atau freezer itu ya, banyak masalah di PCO itu muncul gara-gara masalah di freezer. Kenapa? Banyak sel protein, atau mungkin bukan banyak sel protein, banyak protein monster kalau ada torsinya. Jadi sel-sel itu sudah banyak yang ngaco gitu kan. Seperti itu. Jadi caranya gimana? Ya puasa, benerin makan ya. Jadi obat PCO-nya apa? Ya itu gitu kan. Itu dibenerin makan. Jadi mau minum jeruk nipis, Anda mulai berpuasa ya, kemudian minum beberapa jenis limpang-limpangan, nanti dia tubuh akan healing sendiri. Jadi auto healing akan terjadi pada tubuh kita kalau seandainya kitanya atau si manusia tadi itu mengaktifkan proses autofagi. Autofagi hanya bisa didapatkan kalau orang itu lapar, atau mungkin bahasanya puasa, itu ya Bu. Saya kira hepatitis obat herbalnya apa? Temulawak sama kunyit. Menurut dokter tentang gizi seimbang, ya bagus. Saya senang gizi seimbang.
Mau tanya dok ya silakan tanya-tanya. Gak usah ngomong lagi, kalau mau tanya aja. Sering sakit darah pinggul itu obatnya apa? Nggak tahu saya. Karena daerah pinggul bisa jadi otot, bisa jadi ginjal, Allah alam. Sebaiknya diperiksakan. Anak saya sakit pneumonia, apa herbalnya? Coba dilihat di hashtag saya, judulnya herbal TBC. TBC amonia kurang lebih sama lah ya. Kemudian herbal itu kerjanya tuh unik gitu kan. Jadi bisa teman-teman lihat itu kalau salah resep TBC JSR. Nanti ibu bisa lihat di situ. Resep promil, silakan baca promil JSR dari 1 sampai 4. Dok, anak saya 2 tahun, sering batuk pilek sebelum bisa 2 kali. Obatnya apa? Ada saya berikan satu rumus di IG saya dengan saya pakai madu. Jadi madu itu Anda masukkan 2 sendok makan bipolen, 40 tetes madu yang ada di JSR Store ya. 2 sendok makan bipolen, kemudian 40 tetes propolis, kemudian Anda aduk-aduk, cuma itu di mix lah ya. Itu Anda bisa minum, anak-anak juga minum, itu antibiotik, suplemen semua di sini. Juniper ganti air lemon boleh aja, tapi lemonnya yang ada biji ya. Kalau ada keluarga sakit dia pengobatannya apa? Baca di resep wanita JSR resepnya. Sebaiknya konsumsi makanan sehat apa ya dok? Waduh, Pak Yoyo, banyak ya, banyak. Coba baca deh di IG saya. Kalau mau dijelaskan satu persatu ya susah. Intinya adalah kita mulai membiasakan mengkonsumsi lebih banyak sayuran, lebih banyak buah-buahan ya, dan minum produknya Allah atau makan produk terutama dari produknya lebah. Dosis untuk mengobati fibrokista mame bilateral. Pertama saran saya puasa dan membiasakan lapar. Kemudian ibu coba lihat di hashtag saya, judulnya resep wanita JSR. Salah satunya ada saya situ sebutkan tentang likoris atau kayu manis Cina. Itu dia bisa balancing hormon. Kemudian ada rumput laut, ya rumput laut juga bisa. Ya. Kemudian satu lagi itu kolagennya dari apa tuh namanya kolang-kaling. Ya, seperti itu. Ditambahkan dengan balancing hormonnya. Jadi fibrokista, terutama berhubungan dengan reproduksi, munculnya gara-gara imbalance hormon, setahu saya. Sehingga nanti apa? Dengan berpuasa, dengan ada makan. Termasuk salah satu lagi alpukat. Alpukat itu ada makan. Setiap hari makan alpukat. Dan biasakan diri Anda dengan makanan sehat dan jangan nyampah lagi. Kemudian bukan Anda sih ya. Jangan nyampah lagi. Ya, termasuk boleh nggak minum jeruk nipis, madu pagi-pagi boleh, kasih garam sedikit nggak masalah. Royal jelly untuk promil, saran saya cuma setengah sendok teh sehari, itu pun dibagi 3 ya. Jadi kalau untuk promil atau tidak promil juga sama aja. Jadi setengah sendok teh, jadi sendok teh itu setengahnya, karena itu dibagi 3. Jadi setiap minumnya hanya dibagi 3 maksudnya dari setengah sendok teh itu sepertiga. Nah, itu nanti bisa dicampurkan dengan air atau dicampurkan dengan madu. Saran saya campur madu lebih enak ya. Jadi apa tuh namanya, jangan banyak karena dia protein. Dan kata kuncinya adalah karena dia protein maka harus lebih banyak minum. Jadi ibu hamil atau promil yang pengen hamil lagi, ya Anda juga harus lebih banyak lagi mengkonsumsi air putih ya. Air putih apa? Kalau saya sarankan air alkali ya. Air yang pH-nya netral minimal dan 7 ke atas ya, 8, 9. Sekarang kan banyak yang jual tuh ya. Atau teman-teman yang bisa dapatkan kayak Kangen Water, saya juga pakai kok, nggak masalah, silakan. Atau kalau memang nggak punya itu, Anda bisa pakai apa tuh namanya, air dalam buah. Air dalam buah itu juga bisa meningkatkan kealkaliannya. Kemudian penyumbatan tuberkulosis gimana? Dibekam ya, setahu saya sih ya, bisa dibantu dengan dibekam dan dengan olahraga gerakan-gerakan yang menguatkan otot panggul dan pinggang. Banyak sih gerakannya. Itu harapannya sih mudah-mudahan bisa terbuka gitu kan. Karena ketika jadi olahraga itu gini Pak Bu dan teman-teman sekalian. Jadi olahraga itu membuat lentur hal-hal yang kaku selama ini. Jadi olahraga akan membuat lentur hal-hal yang kaku selama ini. Dan termasuk salah satunya kalau ada penyumbatannya, harapannya itu ya bisa terbuka. Termasuk juga daerah yang penyumbatan tuberkulosis seperti itu. Saran saya
di rukyah. Jadi tempelkan tangan di situ ya, lalu bacakan rukyah syariah dan doa-doa Anda khusus. Ya Allah, tuba molok ini milikmu, Engkau yang ciptakan, dan sekarang dalam kondisi tersumbat, apapun itu, jadi bahasanya kita. Lalu minta sama Allah, lancarkan lagi, buka lagi sumbangannya seperti itu. Dok, amankah puasa Daud untuk GERD? Setahu saya sih aman-aman saja, tidak ada masalah. Apalagi yang orang GERD itu bisa puasa Ramadan. Ya kalau udah bisa puasa Ramadan, itu udah indikator banget lah. Dia bisa bisa sembuh. Jadi sudah ya, tubat apa bisa diobati dengan alami? Bisa exercise. Mulai perbaiki exercise Anda, gerakan-gerakan panggul yang bisa melenturkan kembali organ-organ dan menguatkan kembali organ-organ di sekitar pinggang, panggung, abdomen ya. Itu seperti nanti mungkin tanya ke guru saya itu yang di coach fitness itu lah, yang saya pernah share itu. Kemudian tadi rukyah ya, di rukyah kedua polotinya, dan dibekam juga bisa, dibekam dari sekitaran pinggang panggul yang karena tadi itu bisa Anda lakukan. Bagaimana pendapat saya tentang DEBM? Hah? Oh, ya. Ada teman. Bagaimana pola makan DEBM? Saya nggak ngerti DEBM itu apa. Kamu radang berusaha Pak, di hashtag saya, di kalau nggak salah postingan saya ada tuh. Ada kalau nggak salah judulnya itu kunyit JSR hashtagnya. Tapi di situ yang ada bubuk kunyit, lalu ditambahkan dengan black pepper. Nah itu Anda makanlah tiap hari 1 sampai 2 sendok. Bubuk kunyit tadi ya, campurkan dengan madu, itu biangnya ya. Satu hari itu bisa 1-2 sendok. Dan minum air hangat sebelum sudahnya. Terusnya setiap hari kembung, bagusnya konsumsi apa? Jahe. Tuban non paten segala macam itu, saya kira mungkin solusi saya itu sih ya, itu yang mungkin ibu-ibu bisa kerjakan. Ya, tadi di rukyah ya, daerah yang mengalami tuba tadi di rukyah, ditempelkan tangan di situ, dibacakan rukyah syariah, kemudian lakukan gerakan-gerakan senam kehamilan, sih senam yang memperkuat gerakan yang memperkuat panggul dan pinggang, mau dibekam, lalu bisa diberikan herbal-herbal sifatnya tinggi serat ya, serat seperti apa ya, brokoli, kemudian apa lagi namanya itu, rumput laut jadi lupa. Saya sedang program hamil, baca hashtag saya promil JSR 1 sampai 4, silahkan baca. Resep untuk menambah dinding rahim apa? Perbaiki pola makan khususnya Anda jangan lagi makan yang minyak-minyakan, tepung-tepungan, gula-gulaan. Anda mulai memperbanyak sayur, mau jatuh dia. Banyak sayur ya, yang di suasana ini banyak sayur dan buah. Saya senang banget rumput laut, malah bisa makan rumput laut itu, singmos itu efeknya bagus banget buat. Tapi kalau nggak ketemu, nanas juga boleh. Nanas kasih madu, kasih. Oligo asteno, susah bener dia katanya. Oligoasthenospermia apa ya dok? Apa ya oligo ya? Sedikit kayak masih sedikit. Minum royal jelly Pak. Minum royal jelly, termasuk juga ada rukyah ya, rukyah sendiri mungkin sebaiknya sih rukyah sendiri. Kemudian salah tadi saya harus di sini karena ada YouTube juga. Itu ya. Kemudian dibekam dari sekitaran panggul pinggangnya, kemudian produk lebah, tingkatkan produk lebah dan saya ada pernah saya omega 3 ya, kemudian royal jelly, propolis gitu, itu semua mengandung produk hormon yang sangat baik. Dan olahraga dan stop sampah. Saya anemia hemolitik, gimana cara menaikkan AB? Tadi sudah jelasin deh kayaknya. Kalau naikin AB doang, setahu saya bisa pakai tadi kurma ya, bayam, tambahkan dengan jeruk, Anda makan itu, tambahkan juga dengan buah di blender sama madu sama kuning telur. Obat batuk sudah pernah saya share, judulnya resep batuk JSR, silahkan dilihat di sana. Saudara saya kakinya kelihatan jelas karena berlama konsumen. Saran saya kalau kayak begini, datangin herbalis deh. Saya nggak tahu masalah kesulitan kakinya itu jalan karena apa, patahkah, retakkah, atau mungkin pengapuran kah, ya mungkin sebaiknya diperiksakan dulu.
Asam lambung resepnya apa? Ketik enzim JSR, situ banyak. Masuki beberapa tahun malah suka alergi. Kalau alergi makan habatus sauda sama madu. Ya. Habatus sauda madu itu obat anti alergi sangat baik. Gimana cara konsumsi rojol untuk udah saya jelaskan tadi ya? Setengah sendok teh. Setengah sendok teh dibagi 3. Setengah sendok teh dibagi 3. Jadi sepertiga, setengah aja. Jadi dikit sekali pakainya sih. Jadi 1,5 itu sepertiga dari setengahnya tadi itu setiap dosisnya ada tambahkan 1 sampai 2 sendok makan madu, boleh campurkan dengan air. Kalau jerawat gimana? Gimana apanya? Kalau gimananya adalah mungkin bertanya, ya benerin perut aja lah, jerawat itu perut yang nggak beres, perut yang nggak beres. Diabetes sebaiknya makan apa? Sudah pernah saya share deh kayaknya. Itu loh, madu sama kayu manis. Madu sama kayu manis itu diminum. Ya, orang DM insya Allah kan baik. Karena kayu manis itu salah satu produknya Allah yang sangat baik untuk orang DM. Suami saya sudah pernah hadis, sekarang sudah berhenti, tapi sekarang sering bengkak dan apa? Kalau udah kayak begini kasusnya saya nggak bisa banyak komen, sebaiknya datangin atau mungkin berobat ke herbalis tempat supaya diperiksa, karena ya namanya penyakit kronik ya nggak bisa sederhana itu juga. Yang saya akan kasih itu peradangan usus buntu, ketik kunyit JSR. Salah satunya bisa Anda pakai yang ada gambar tadi ya, ada kunyit bubuk ditambahkan dengan black pepper, tambahkan dengan atau ada yang tambahkan dengan itu, tambahkan dengan madu. Bekam untuk orang usia 85 tahun nggak apa-apa ya, kalau kulitnya masih cukup baik bisa dibekam, bekam aja. Pertama, kalau seandainya vitalitas orangnya cukup, dia kuat, ya masih tidak lemes, ya silakan aja. Tapi pun jangan banyak-banyak itunya titik bekamnya. Kita lagi ya, 9 menit lagi. Saya sudah menjalani cleaning portisilus, no gluten, sea salt, masih sering cari yang penyebabnya apa. Kalau sariawan ya mungkin ada masih butuh vitamin C. Vitamin C ya Anda mulai asup vitamin C, termasuk juga apa tuh namanya? Ya kayak apa tuh namanya? Nanas ya. Itu Anda mulai konsumsi sama dengan madu. Kemudian kacang-kacangan itu juga bagus, dan sama juga dengan chia seed, anti peradangannya. Jadi kalau rendang kurma harus berapa lama? Ya 10 jam. Malam jam 8, nanti pagi minum jam 8 lagi. Ada sebuah hadis Nabi itu pernah merendam kismis dalam sebuah air. Beliau minum rendaman kismis jadi pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Jadi maksimal 3 hari. Setelah itu dia akan fermentasi. Dokter saya bilang jadi saya selalu bagaimana solusinya? Puasa, baca promil JSR. Banyak masalah reproduksi muncul gara-gara sampah di freezer. Sampah di freezer, mau tidak mau Anda harus bukan benerin sih, Anda harus mulai mengurangi kalori yang masuk, dan Anda mengaktifkan proses auto healing atau auto tinggi dengan dengan puasa, menyengajakan lapar, dan saat tidak berpuasa Anda mulai konsumsilah yang produk-produk sehat tadi. Produk lebah maksud saya. Adakah tips menaikkan BB anak umur 3 tahun? Sebenarnya sih kebanyakan muncul itu karena penyerapan nggak bagus. Jadi saran saya kalau anak-anak 3 tahun coba rutinkan dipijet itu bisa membantu ya penyerapannya, tapi ya bagi orang yang jelas ya yang bisa tahu ilmunya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, coba kasih dia sedikit garam ketika mau makan, karena garam itu enzim ya. Memang bukan hadis, tapi meletakkan tangan di jari kalau kita sebelum makan itu juga bisa meningkatkan selera enzim kita. Ya, dan kasih makan yang sehat-sehat ya. Seperti apa ya, daging-dagingan, protein seperti itu.
Apa ini? Obat ini banyak betul nanyanya. Obat untuk mengobati malaria, radang lutut, kolesterol, asam urat, apa dok? Sekali tanya bertubi-tubi. Allah alam. Kalau sekaligus gitu sih bingung saya jawabnya. Tapi intinya kalau anda mau ngobatin semua ya benerin makan. Malaria ya kasih kunyit, radang lutut ya kasih itu tadi omega 3, zaitun, PCO, ya benerin makan. Saya sudah makan sehat, puasa clean food, tapi badan kalau bangun pagi berat rasanya. Kenapa dok? Mineral mungkin. Saran saya sebelum Anda tidur minum air hangat, kasih madu ya sebelum tidur ya. Bisa, atau sebelum tidur Anda minum omega 3 atau chia seed juga boleh, dan berbekam. Endometriosis sudah pernah saya share, silakan lihat di resep wanita JSR. Perut kembung, jahe. GERD dan radang lutut pakai apa? Pakai resep kunyit JSR atau kunyit JSR atau pakai enzim JSR. Kalau buat jus chia seednya digunakan boleh nggak? Boleh. Apa benar lidah buaya bagus untuk berenang? Benar banget, lidah buaya itu sangat baik untuk membersihkan perut atau kotoran-kotoran nyamuk di perut. Obat untuk kista Indonesia sudah jelaskan tadi, silakan disimak. Apalagi ya, ada orang makan sedikit tapi gampang urus, ada orang makan banyak tapi kurus saja. Itu faktor apa dok? Faktor apa ya? Makan sedikit tapi gampang kurus, penyerapan yang jelas biasanya, atau mungkin apa itu namanya, sensitivitas hormon yang ngatur tubuhnya juga bermasalah. Oh, punya betul. Banyak orang sakit ya mas sekarang. Batu empedu atau fatty liver, ada tulisan saya tentang serai, ada gambar serai sama madu, itu bisa dipakai untuk batu gunung, dan termasuk zaitun juga bisa untuk madu dan liver, sama tisio juga boleh. Kemudian tinggal 1 menit lagi. Alhamdulillah. Terapi baking soda itu bagus apa tidak? Wallahualam, saya katanya sih bagus, tapi saya nggak tahu. Cara nambah sumbangan pada anak, kasih kapsul temulawak, kasih omega 3, kasih apel soda, kasih madu. Meningkatkan trombosit pada autoimun dan cara autoimun. Oh. Banyak banget. Apa itu namanya? Ini live-nya juga di YouTube, jadi silakan nanti dilihat di YouTube. Bisa. Saraf kejepit harus dibenerin. Saraf kejepit itu nggak bisa pakai herbal, dia harus dibenerin. Mak saya parah atas korupsi. Lihat tulisan saya juga di JSR. Twing. Oh, betul. Udah sakit semua sih orang. Mana bacanya ini nggak kelar-kelar juga. Oke, dan live info sudah harus berakhir. Kalau judulnya sih kenapa dibatasin ya? Mungkin karena IG membatasi 24 detik lagi. Baik, saya kira mungkin cukup teman-teman sekalian, semoga bermanfaat.